Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke, teman-teman, kali ini saya sudah merangkum ada beberapa video ya yang mau saya reaksi. Di antaranya ada pernyataan dari seorang reporter TV ya, yaitu Bung Tio Nugroho, yang dia mengatakan ada ada perintah diam kepada para pengamat, sehingga para pengamat tidak respon ya untuk kekalahan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini, sehingga publik bertanya-tanya kenapa para pengamat-pengamat yang profesional itu tidak melakukannya gitu. Disinyalir ini ya, disinyalir ada perintah mungkin ya, tapi itu mah baru praduga ya, baru dugaan. Oke, sebelum lanjut pada videonya, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama, teman-teman. Para pengamat diam, benarkah ada perintah untuk tidak mengkritik Indra Safri? Gagal total di kualifikasi Piala Asia, padahal sudah TC kemana-mana, namun anehnya tak ada pengamat yang mengkritik dan malah diam 1000 bahasa. Bahkan seorang pembawa acara olahraga yakni Tio Nugroho merasa heran dan aneh. Tio Nugroho bahkan menduga jika ada perintah terselubung kepada para pengamat sepak bola untuk diam dan tidak mengkritik Indra Safri meski gagal total. Tentu ini berbeda dengan pelatih sebelumnya yakni Shin Tae-yong yang selalu diserang habis-habisan padahal tim yang ia latih menang. Bagaimana menurut kalian? Untuk para pengamat sepak bola yang profesional, untuk pengamat bola yang paling pintar, yang paling jago ya, kenapa kalian pada diam gitu? Apakah ini memang ada perintah seperti yang diduga oleh Bung Tio? Apakah ini memang disetting seperti itu supaya mereka diam, supaya mereka tidak berbicara ya, sehingga Coach Indra tetap aman di posisinya? Kenapa dulu waktu zamannya Sintayong ada kesalahan sedikit aja, mereka langsung responnya cepat gitu, mereka langsung bisa meneriakan Sintayong out. Nah, tapi sekarang Indra Safri udah 2 kali kalah, waktu kemarin lawan Uzbekistan dan kemarinnya lawan Iran. Para pengamat yang profesional itu kok diam cuma. Kok bisa akhirnya Pak Erick Thohir memberikan respon terkait dengan kekalahan timnas Indonesia atas Uzbekistan dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia U20 ini, tau nggak? Dan bagaimana responnya? Sumpah responnya dianggap sangat lembek oleh para netizen dan para supporter timnas Indonesia. Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, usai timnas Indonesia kalah telak 3-1 atas Uzbekistan, akhirnya ketum kita PSSI Pak Erick Thohir memberikan respon terhadap kekalahan ini dan kegagalan timnas Indonesia di Piala Asia ini, tau nggak? Dan para netizen mengatakan bahwa respon dari Pak Erick Thohir sangat lembek, tau nggak? Ya, dikutip dari berita ini, Pak Erick Thohir memberikan respon atas kegagalan timnas Indonesia dan kegagalan timnas Indonesia atas Uzbekistan. Menurut Pak Erick Thohir, kekalahan ini dan kegagalan ini akan menjadi pelajaran berharga buat timnas Indonesia, khususnya U20. Dan apa kelanjutan dari Pak Erick Thohir? Ya, Pak Erick Thohir akan melanjutkan program-program yang ada di U20. Mungkin TC lagi. Dan bagaimana respon dari netizen Indonesia? Ya, netizen Indonesia mengatakan bahwa respon tersebut sangat lembek karena yang harus dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah mengevaluasi Indra Safri, bukan TC lagi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di. Ya, kalau misalnya TC terus saja tiap tahun ada TC berbulan-bulan dan menghabiskan biaya, walaupun memang itu biayanya biaya PSSI sendiri ya, tapi tetap itu menghabiskan anggaran untuk keberlangsungan PSSI itu sendiri ya, timnas itu sendiri. Tapi kalau misalnya terus-terusan tes saya seperti itu, terus hasilnya tidak ada,
setiap kali ada turnamen kita kalah. Hasil dari tesnya itu apa gitu? Hasil dari training center di mana-mana, sementara hasilnya masih nol, masih tidak memuaskan para pecinta sepak bola di Indonesia, ya khususnya tim nasional Indonesia yang kini sudah mengalami 2 kekalahan, yaitu lawan Iran sama Uzbekistan. Dan golnya itu tidak kurang dari 3 gol ya di tiap kali pertandingan. Walaupun memang kemarin Indonesia bisa mencetak 1 buah gol ya lewat James Rappen, tapi itu tidak membuat Indonesia terhindar dari kekalahan, masih tetap Indonesia kalah 3-1. Harusnya menurut kalian ini guys, harusnya Indra Sapri ini out atau memang terus dipertahankan untuk keberlanjutan timnas U20 ini? Tulis di kolom komentar guys. Lanjut. Sepertinya Coach Indra Syafri itu tak dipecat dari pelatih timnas Indonesia U20. Loh, kok responnya beda ya dengan Coach Sintayong? Kok yang kali ini nggak langsung dipecat guys? Padahal kan udah jelas-jelas gagal nih kita lolos ke perempat final Piala Asia dan dipastikan gagal juga lolos ke Piala Dunia U20. Yaps, jadi inilah pernyataan Pak Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 kemarin gagal. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior. Akan terus dilanjutkan dan dijaga, artinya Coach Indra Syafri tetap dipertahankan ya Pak Erick Thohir? Wah, ini lucu sih ini. Kalau memang iya ini lucu. Padahal udah sangat jelas nih, Coach Indra Syafri ini gagal bawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final, sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Indra Syafri. Tapi sampai hari ini kok nggak ada kritik apapun ya? Dan ini beneran nih, setelah kegagalan ini nggak ada evaluasi Coach Indra Syafri. Terus kenapa Coach Sintayong kemarin langsung dievaluasi ya? Padahal kalau kita pikir Coach Sintayong waktu itu belum gagal loh. Tapi respon PSSI kok beda ya antara respon dengan Coach Sintayong dengan respon Coach Indra Syafri. Jadi timbul pertanyaan nih, apakah benar sinar Coach Sintayong ini terlalu terang sehingga dia langsung harus disingkirkan? Karena ketika Coach Indra Syafri gagal, responnya nggak kayak gitu. Aduh, pusing guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini, Ya kalau misalnya memang tidak, kalau memang benar ya tidak dievaluasi, Indra Sapri itu memang sangat keterlaluan ya. Kemarin Sintayong aja yang melakukan satu kekalahan aja langsung dievaluasi, langsung ada respon dari federasi. Sementara ini Indra Sapri udah di turnamen di Indonesia itu Mandiri Cup itu udah kalah 2 kali. Dan waktu itu katanya dia masih menyimpan strateginya. Sementara sekarang di Piala Asia dia masih kalah juga, dan kalah 2 kali lagi, dan kalahnya telak di atas 2 gol ya. Tiap kali pertandingan itu masing-masing 3 gol. Dan sekarang katanya kalau memang benar Indra Sapri tidak dievaluasi atau tidak dipecat, ya sangat keterlaluan gitu. Kenapa Sintayong begitu cepat tanggap masalah kekalahan Sintayong? Baru 1 kali aja kalah, PSSI langsung merespon ya dengan memecat dan menggantinya dengan pelatih lain. Lanjut. Boro-boro ke Piala Dunia, lanjut ke babak berikutnya aja enggak. Indra Syafri gagal total. Layakkah dicoret? Sebelum kita lanjut, buat yang pengen update terus tentang timnas Indonesia, bantu gue dulu follow. Ilangin tanda tambah sebelah, dipencet yuk. Sikat! Ya, baru aja selesai pertandingan Indonesia menghadapi Uzbekistan. Pertandingan kedua Indonesia lagi-lagi kalah guys. Walaupun masih menyisakan 1 pertandingan melawan Yaman, tapi sudah dipastikan Indonesia gugur dari babak penyisian. Dan target ke semifinal jauh. Tapi kalau dibilang gagal total, enggak juga guys. Coach Indra Syafri enggak 100% gagal total, karena dia memunculkan bakat-bakat baru seperti Jens Raven dan Marcelinus Amola yang di hari ini mereka bermain cukup baik guys. Terutama Marcelinus Amola melakukan tusukan-tusukan dari sayap kanan. Dan Jens Raven mencetak gol yang cantik di babak pertama tadi guys. Selain itu juga tadi pemain U17 yang naik ke U20, Evandra, bermain cukup baik di lini tengah dan membuat beberapa kali tusukan-tusukan ke depan. Di babak pertama sebetulnya permainan kita sudah membaik dibandingkan pertandingan ketika menghadapi Iran. Tapi sayang sekali di awal babak kedua Iran mencetak gol cepat di menit ke-46. Dan mulai dari situ konsentrasi pemain runtuh, passing kembali lagi tidak akurat, dan fokus di belakang lagi-lagi
bola-bola crossing yang membahayakan membuahkan gol. Dan Coach Indra Safri belum bisa menemukan solusi yang terbaik untuk hal itu guys. Gagal lagi di Piala Asia untuk kesekian kalinya, Coach Indra Safri menurut gua wajib dievaluasi. Tapi apakah berujung pergantian pelatih? Menurut kalian gimana? Komentarnya Betul, lagi gagal lagi ya harus tetap dievaluasi ya, apapun ceritanya Indonesia, apapun ceritanya Indra Safri udah 2 kali gagal. Kemarin ada turnamen di Indonesia gagal, sekarang di Piala Asia gagal. Yang katanya waktu kalah di Indonesia tuh, waktu turnamen di Indonesia, waktu Mandiri Cup itu, bukankah Indra Safri mengatakan dia itu masih menyimpan strateginya biar nggak ketahuan di turnamen yang sebenarnya. Nah, tapi yang terjadi sekarang, apakah itu strategi yang disimpan oleh Indra Safri? Sungguh strategi yang ya menurut saya biasa aja sih, nggak ada bedanya dengan turnamen-turnamen sebelumnya ya, tidak begitu signifikan perubahannya. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.